Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzula Dwi Cahaya dengan NIM 08011118232812. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya temukan yang berjudul Penerapan Bilangan Kompleks pada Rangkaian RLC. Nah, di mana materi ini menjadi penting karena bilangan kompleks tidak hanya dipelajari secara abstrak, tetapi juga digunakan dalam menganalisis rangkaian listrik AC, terutama pada rangkaian RLC yang terdiri dari resistor, indikator, dan kapasitor. Nah, di sini untuk dosen pembimbing pada mata kuliah fungsi kompleks yaitu Ibu Dr. Indrawati, MSI. Pada latar belakang, ini ada bilangan kompleks. Seperti yang kita ketahui, bilangan kompleks adalah merupakan perluasan dari bilangan reals. Nah, di mana sebuah bilangan itu ditulis dalam bentuk Z sama dengan X ditambah JY. Di mana untuk variabel X itu adalah bagian dari reals, real, dan Y itu sama dengan bagian dari imajiner. Dan untuk G itu sama dengan akar dari min 1. Nah, bilangan ini terdiri dari pembagian reals dan imajiner dan digunakan untuk menunjukkan besar yang memiliki amplitudo dan phase. Dalam dunia kelistrikan itu khususnya pada arus bolak-balik, eh, tegangan dan arus sering tidak sepase. Karena itu bilangan kompleks dipakai untuk mengetahui mengetahui impedensinya dan fase dan responden rangkaian secara lengkap. Nah, rangkaian yang sangat tergantung itu pada konsep ini adalah rangkaian RLC, yang dimana sehingga pembahasan mengenai bilangan kompleks menjadi sangat relevan. Misalnya di sini ada rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC kurang dari 0. Maka dia akar-akarnya itu sama dengan X sama dengan min B kurang lebih dari G dalam kurung min D per 2A. Nah, di sini ada beberapa operasi bilangan kompleks, di mana yang pertama itu adalah penjumlahan dan yang kedua ada pengurangan. Di sini ada rumus penjumlahan dan pengurangan, di mana rumusnya itu sama, hanya berbeda huruf dari jumlah dan pengurangan. Ini dilakukan secara langsung pada bagian reals dan imajiner. Dan lalu ketiga, hmm, ketiga yaitu perkalian, di mana ini rumusnya itu A ditambah biji eh, dikali C ditambah DG sama dengan AC dikurang BD ditambah AD ditambah BC dikali C. Ini dimana untuk perkalian itu mengikuti aturan bahwa J kuadrat itu sama dengan min 1. Dan yang keempat itu adalah pembagian. Nah, untuk pembagiannya ini yaitu rumusnya itu A ditambah BJ per C ditambah DC. Itu sama dengan A ditambah BJ dikali C dikurang DJ itu per C kuadrat ditambah D kuadrat. Di mana pembagian ini dilakukan dengan mengalihkan pembagian dan penyebut dengan sekawan gitu. Nah, operasi-operasi inilah ini sangat penting ketika mengelola impedensi pada rangkaian. Lanjut, ini adalah bentuk rektangular, di mana bilangan kompleks di, di direpresentasikan di bidang kompleks pada bidang argen, di mana di sini ada bentuk rektangular yang yaitu adalah Z sama dengan X ditambah JY, di mana titik
dari X, Y ini yaitu menunjukkan posisi bilangan kompleks pada koordinat Kartesius. Nah, bentuk ini cocok digunakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan karena komponennya itu real dan imajiner dapat langsung diolah gitu. Dan yang kedua itu adalah bentuk polar, di mana bentuk polarnya itu dengan rumus Z sama dengan R dalam kurung cos delta ditambah J sin delta dengan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu delta ditambah sama dengan tan min 1 dikali Y per X dapat disingkat dengan rumusnya itu Z sama dengan R apa ya, apa ya namanya ya, aduh lupa aku, bujur apa ya namanya, nah intinya itu. Lanjut yaitu bentuk eksponensial, di mana selain bentuk rektangular, bilangan kompleks juga dapat ditulis dengan bentuk polar atau eksponensial, di mana di sini ada rumusnya yaitu formula Eulernya itu E dipangkat dari J delta sama dengan cos delta ditambah G sin delta. Maka eh, kita maka dari X ditambah JY itu sama dengan RE pangkat J delta. Nah, bentuk eksponensial ini paling mudah digunakan untuk perkalian dan pembagian pada bilangan kompleks. Lanjut, itu adalah transformasi antara bentuk. Nah, nah, transformasi ini antara bentuk rektangular itu dapat dan polar itu sangat penting dalam penyelesaian soal yang dimana itu, nah dimana itu untuk rumusnya itu R sama dengan X kuadrat, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan juga delta sama dengan tan min 1 Y per X. Nah, untuk polar menuju ekstangular, itu rumusnya itu X sama dengan delta. Dan Y itu sama dengan R sin delta. Dan transformasi ini sangatlah penting ketika penyelesaian rangkaian RLC. Nah, di sini ada kasus dalam materi di sini yang diketahui di mana R-nya itu sama dengan 250 dan L-nya itu 650 dan C-nya itu 1,5, F-nya itu 60 volts. Di mana kita hitung hitungan reaktansinya XL itu sama dengan 244,92 dan XC-nya itu 1769,28. Di mana kita langsung mencari tuliskan impedensinya setiap komponen, lalu hitung ya, impedensi total, di mana ini totalnya itu 250 dikurang G 100, 1524,36. Lalu ubah ke bentuk polar, di mana ini menghasilkan delta sama dengan 350,95 derajat. Lalu pindah kita langsung menghitung arus total, di mana dimisalkan bahwa V-nya itu sama dengan 250 V. Jadi hasil akhirnya yaitu apa ya namanya itu? Arus tertinggal fase sebesar 1,41 derajat dari tengah tegangan. Nah, secara keseluruhan, baik, secara keseluruhan, bilangan kompleks itu sangatlah membantu dalam menganalisis rangkaian RLC karena mampu menggambarkan hubungan antara restansi, di mana bilangan kompleks memberikan cara yang lebih mudah dan sistematis dalam menganalisis rangkaian R, RCC. Oke, RLC ya. Ya Allah.
Oke, dengan memanfaatkan bentuk ring rektangular dan polar, kita dapat menghitung resistansi restan, dengan memanfaatkan bentuk rektangular dan polar, kita dapat menghitung restansi, reaktansi, impedansi, serta menentukan hubungan fase antar arus dan tegangan. Nah, melalui representasi ini, matematika lah melalui representasi matematika ini, kita bisa mengetahui apakah rangkaian bersifat induktif, kapasitif, dan berada pada kondisi resonansasi, sehingga analisis ini rangkaian dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisiensi. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.